Halo bro, kembali lagi di channel Andro Studio. Nah, di video kali ini gue bakal breakdown video EXE yang kemarin udah gue upload. Itu cuman durasinya 1 menit ya, cuman emang buat di breakdown doang. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya bisa langsung cek video terbaru maksudnya video sebelum ini, atau linknya ada di deskripsi video. Nah, kalau udah lihat langsung aja kita background di kita breakdown di aplikasi KineMaster. Nah oke teman-teman, jadi video kemarin yang EXE itu emang gue buatnya di KineMaster. Ini bisa dilihat, nah di KineMaster ngeblur cok. Nah di KineMaster, dan ini sangat kayaknya bermanfaat banget buat kalian yang lagi belajar KineMaster, karena di tutorial kalau kalian lihat tutorial satu persatu itu pasti agak lama dong pembelajarannya. Nah kalau ini gue bakal langsung jelasin gimana cara penggunaan efek, karena nanti di breakdown ada bagaimana sih cara bikin efek kayak gitu, bagaimana cara bikin sound effect atau keyframe di KineMaster seperti itu. Langsung aja kita breakdown. Nah di sini kita langsung masuk ke projectnya. Oke, nah pertama di sini gue pakai penguatan video, jadi dia kayak animasi masuk gitu, tapi ini pakai fitur penguatan video. Caranya kita masuk di menu setting di sini. Nah, kemudian di sini ada menu video, kemudian di sini nah ada yang penguatan video. Di sini kita bisa atur durasinya. Cuman di sini gue pakai yang 1 detik aja. Nah, kita pakai yang nah coba kita aktifkan, nonaktifkan, maka dia nggak ada efeknya. Nah, jadi gue di sini pakai efek penguatan video di bagian pengaturan project. Kemudian di sini gue pakai backsound, yaitu backsoundnya Bass VGM 138, itu teman-teman bisa cari aja di YouTube. Nah kemudian di sini kan videonya maju. Nah di sini kan si warna video gamenya jadi warna merah. Ini gue pakai yang namanya kita masuk ke bagian layarnya, kita klik. Kemudian di sini ada yang namanya filter warna, dan di sini gue pakai warna merah di bagian dasar, dan di settingannya gue ditaruh di 70 doang. Oh ya, dan sebelum lanjutin gue mau kasih tahu dulu di sini. Jadi gue setiap edit video di KineMaster itu selalu video yang mau gue edit itu gue taruh sebagai layer. Kenapa? Karena kalau kita pakai sebagai yang video utama seperti ini, itu ada beberapa kekurangannya. Di antaranya kita nggak bisa keyframe dan nggak bisa sembarang motong video di setiap durasi. Nah pokoknya nanti kalian ngerasain sendiri deh. Tapi kita juga perlu menggunakan, maksudnya memasukkan video kita sebagai layer utama dalam keadaan tertentu. Tapi biasanya kalau video EXE atau apapun itu saya jadikan video yang mau diedit sebagai layer. Dan di belakangnya kita taruh background hitam dengan cara klik di menu media ini. Nah jadi dengan menggunakan layer kita bisa bebas motong mau cut video di mana aja dan bisa menggunakan keyframe. Nah, oke, jadi di sini untuk warna merahnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini saya juga merotasi videonya dengan cara ya biasalah seperti ini. BTW ini pakai keyframe, jadi saya harus masuk keyframe dulu. Nah, di rotate seperti ini, seperti biasa. Oke, kita undo dulu videonya ke semula. Nah, jadi yang ini juga sama di rotate, cuman gua cut doang. Nah, kemudian di sini ada efek seperti zoom gitu ya. Nah, di sini gua pakai efek yang namanya chromatic movie. Bagaimana cara menggunakan efek di KineMaster? Itu mudah banget. Kita tinggal klik menu efek. Kemudian di sini ada banyak efek. Cara download efeknya kita tinggal klik menu store di sini. Oke, di menu store. Nah, nanti teman-teman bisa milih mau cari efek yang kiranya mau dipakai. Kemudian misalkan kita mau pasang efeknya, caranya kita tinggal klik. Misalkan di sini saya pilih yang glitch. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Dia akan jadi seperti layer. Dan kita bisa sesuaiin ukurannya, bisa kasih keyframe juga. Kemudian di bagian pengaturan kita bisa setting efek yang kita gunakan. Nah, jadi di sini saya menggunakan efek chromatic movie dengan settingan seperti ini. Nah, jadi saya panjangkan chromatic movie-nya sampai ke sini. Nah, kemudian di sini kan saya menggunakan suara dari Bang Brandon Ken ya. Nah, saya pakai suara dari Bang Brandon Ken. Saya cari footage-nya di YouTube pas bilang sound maksudnya pas yang ngomong sound effect yang ya itulah yang welcome to ya. Nah saya cari footage-nya nggak ada, jadi saya cari footage Bang Brandon Ken yang pendek aja, asal Bang Brandon Ken gitu. Nah di sini saya pasang footage-nya di sini. Di sini sekitar berapa detik ya? Cuman 1 detik, 1,5 detik doang. Dan di sini saya menggunakan bulu. Di sini di menu pemangkasan, jadi dia itu kayak apa ya? Ya kayak gini lah. Nah kalau gak pakai bulu dia bakal kotak, kalau pakai bulu dia jadi kayak gini. Nah jadi itu paket di menu pemangkasan, aktifkan menu topengnya, kemudian atur di bagian bulunya. Dan di sini saya taruh dia di belakang efek chromatic movie-nya agar ikut kayak ngezoom gitu. Nah kemudian di sini
welcome to. Nah, pas yang totnya itu bro, di sini saya cut dulu videonya, di cut. Terus di sini di zoom lagi, tentunya di lebih zoomin lagi, dan menu efek chromatic movie-nya dihapus. Kemudian di sini saya pakai efek yang namanya apa ini? Oh ini, saya pakai efek yang namanya itu mana ya? Nah, jepit atau cubit. Saya di sini pakai yang bulge. Nah, pakai yang ini. Pakai yang ini, tinggal diatur-atur aja posisinya. Kemudian di bagian filter warnanya, di sini saya pakai filter yang B12 di bagian dasar ya. Filter yang suka dipakai efek trigger lah. Kemudian kita masuk ke menu lain. Nah, di sini, nah kan gini tot. Nah, hayu bro guys kan cuy. Nah, saya kepikiran buat masukin sound effect itu dan cari di YouTube dan ketemu. Di sini untuk menu ininya saya zoom ke bagian multiplayer kan, hayu guys kan cuy gitu. Nah, jadi dia kayak mau ngajak main gitu. Ini bukan filosofi juga sih, tapi maksud dari efek ini gitu loh. Kemudian saya cari footage abang-abang yang ini loh, yang sempat viral yang meme itu. Nah, di sini sama, gue cuman taruh di tengah, taruh di posisiin aja, diatur-atur aja. Dan di sini juga gue pakai yang namanya yang tadi yang bulu, yang di bagian pemangkasan. Dan di sini juga gue pakai lagi efek chromatic movie. Dan di bagian ininya bagian screen record Call of Duty Mobile-nya, di sini kan dia goyang-goyang gini, getar-getar. Nah, di sini gue pakai keyframe. Ini cukup lama. Jadi keyframe itu kita gerakin frame by frame. Misalkan dari sini ke frame yang ini, kita gerakin, pindahin ke sini misal. Nah, kita pindahin terus aja sampai sedekat mungkin lah kita nge-frame by frame-nya, supaya dia getarnya juga lebih gede. Bang, kenapa nggak pakai efek atau nggak pakai animasi? Di animasi masuk itu nggak ada sih efek yang bergetar, cuman dia lambat banget. Jadi kita kalau mau kayak efek trigger itu di KineMaster harus frame by frame dengan cara keyframe. Kalau di Premiere Pro sih tinggal pakai plugin ya, gampang banget kalau di Premiere Pro. Nah, jadi di sini gue pakai efek keyframe untuk membuat seperti trigger dan ininya dimerahin. Kemudian ya di sini langsung ke sini. Nah, di sini dia kayak trigger gitu. Itu maksudnya kan dia kayak apa sih ini, hayu bro. Nah, di sini gue zoom di bagian muka bukan pemain sih ya, pokoknya itulah hero, mungkin kalau di Mobile Legends hero yang gue pakai di sini. Trigger langsung di sini muncul Call of Duty. Nah, di sini gue jadiin sebagai layar utama karena nggak perlu dibikin layar juga. Dan di sini gue pakai efek zoom, pan and zoom. Di sini di awalnya begini dan di akhirnya seperti ini. Ini tinggal di zoom doang. Gue zoom doang. Terus di bawahnya di sini gue pakai efek wave warp 2.0, settingannya seperti ini. Pakai efek wave warp. Kemudian di bawahnya di sini pakai animasi atau stiker. Di sini dengan animasinya kabut misterius. Ini animasinya juga bisa di-download di menu store. Ada banyak banget yang bisa kalian pakai. Nah, jadi downloadnya di sini. Di sini gue pakai efek yang asap-asap gitu. Dan dia ngezoom. Nah, di sini masuk ke record gamenya. Nah, di sini biasa untuk detik 8 sampai detik 9 dia seperti ini. Kemudian di sini gue kasih efek keyframe. Dia kayak ngezoom wajah gitu. Dan di sini pakai efek ripple supaya dia seperti agak ada noise atau gelombangnya gitu. Nah, dan di sini pakai sound effect. Look at this dude. Cara masukin sound effect-nya itu gampang banget kalau di KineMaster, sama aja kayak masukin background atau suara apapun. Tinggal masuk ke menu audio, kemudian cari di bagian folder sound effect yang mau kita masukkan. Nah, di sini misalkan yang ini, tinggal klik plus, dia otomatis masuk. Nah, kemudian di sini seperti biasa keyframe. Nah, di sini gue pakai keyframe lagi untuk ngezoom ke sini. Nah, jadi keyframe tuh gini loh teman-teman. Ini misalkan nih, kita kasih frame, caranya klik plus di sini. Di dekatnya kita kasih frame lagi dan kita zoom, maka dia akan beranimasi bergerak. Nah, itu dia keyframe. Nah, di sini kan maju, dan di sini teman yang gue mau ajak main tuh ya intinya gue mau ngajak main teman gitu loh. Di sini kita coba zoom. Kita coba play. Oh, hi Mark. Nah, itu kayak ngajak main gitu loh maksudnya. Nah, tapi di sini semuanya di dalam game. Jadi gue kayak kasih efek trigger, intinya kayak pusing gitu loh. Dan di sini gue pakai filter warna yang di bagian dasar dan B37 atau yang biru dengan settingan di 80 aja. Kemudian di sini di bagian
goyang-goyang ini gue pakai animasi keseluruhan yang mengambang. Nah, cuman gitu doang. Dan di sini ada sound effect orang teriaknya. Kemudian di sini pakai yang green screen. Seperti biasa lah ya, green screen yang orang ini pasti udah pada tahu lah ya. Nah, di sini cara pakai green screen gampang aja, tinggal masuk ke menu, klik dulu layernya, masuk ke menu kunci chroma, dan aktifin aja dan atur-atur di bagian ininya. Nah, ini asalnya seperti ini. Kita pakai green screen jadi kayak gini. Nah, kita coba play lagi. Nah, kemudian di sini gua cut dan agak di zoom. Seperti biasa, cuman dimainin ininya doang. Nah, terus lanjut. Nah, di sini gua pakai seperti transisi. Cuman karena kalau kita dari layer ke layer itu nggak bisa pakai transisi, makanya di sini gua pakai warna solid atau pakai apa ya? Ya pakai yang hitam inilah. Kita klik layer. Nah, di sini gua pakai gambar dan warna hitam. Kemudian di sininya kita pakai animasi masuk memudar dan keluarnya juga memudar. Maka kan seperti ini. Nah, terus di sini kayak ya sound effect horror gitu, dan di sini dikasih keyframe. Pas si warnanya hitamnya yang transisinya masuk, kasih keyframe, ngezoom, dan kasih keyframe lagi sampai dia bergerak kayak gini. Nah, di sini gue pakai efek cloning. Efek cloning, jadi dia kayak ada cloningnya gitu di bagian logo match-nya, dan pakai efek night lights. Kalau kita hapus efeknya, nah dia nggak ada. Jadi kita pakai efek night lights. Terus dan di sini kita keyframe lagi, kembali ke posisi biasa. Kita play lagi. Nah, di sini dia kayak mau match gitu, kayak hitung mundur. Dan di sini gue zoom pakai keyframe dan pakai green screen meme yang ini. Terus di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut. Nah, ini kayak maksudnya kayak apa ya? Ngagetin lah maksudnya. Di sini gue pakai meme yang duar meme itu. Nah, cuman di bagian lanjutannya di sini gue ganti dengan sound effect yang abang-abang yang cari hantu itu loh, yang astagfirullahaladzim. Nah, yang itu. Anjing, goblok, kok ada apinya? Kemudian di sini gue pakai meme Dr. Zakir Naik. Nah, pakai sound Dr. Zakir Naik dan videonya juga. Nah, di sini videonya sama, cuma diatur posisinya doang, dan di bagian pemangkasan di sini kita aktifin topeng dan mainin di bagian bulu. Terus di sini, nah yang ini supaya dia berhenti, ini caranya kita capture. Bentar. Nah, ini kan memenya nih, video meme. Nah, di sini kita capture dulu dengan cara klik di sini dan tangkap simpan. Nanti dia otomatis masuk ke galeri dan tinggal masukin dengan layer. Nah, nanti dia masuk seperti ini. Jadi gambarnya diam gitu. Nah, kemudian di sini ada patchy sama apa ini? Sama tasbih. Di sini gue download dari Google dengan cari patchy PNG sama tasbih PNG, dan di sini sama aja, tinggal mainin keyframe, dianimasiin dari posisinya seperti ini. Kita kasih keyframe di sini. Nah, kita tandain di sini dan gerakin patchy-nya ke sini. Misalkan kalau ke sini ya geraknya dia ke sini. Nah, gitu. Jadi ya pakai keyframe doang. Tasbihnya juga sama pakai keyframe. Nah, dan terus di sini ada keep halal brother biasa pakai teks aja. Kita klik lapisan untuk membuat teks dan klik teks. Nah, nanti misalkan seperti ini. Terus kita bisa kasih font. Dan kasih animasi masuk atau animasi keluar. Nah, jadi itu cara pembuatan teks ya. Oke, kita lanjut play. Skip aja kelamaan. Nah, ini biasa pakai efek TV error. Karena bingung mau ngasih efek apa lagi ya. Nah, lanjut ke menu match. Menu apa ya? Ini kayak lagi nunggu match gitu. Nah, di sini karena warnanya sebelahnya merah dan biru, gue keinget sama meme yang Mataram is Red itu. Nah, makanya langsung cari videonya di YouTube dan pakai sebagai lapisan di sini. Kita coba play. Nah, Mataram is Red. Di sini gue langsung keyframe ke tim yang warna merah pas nyebut Mataram is Red. Dan dia pas nyebut Mataram is Blue, gue keyframe lagi ke warna yang biru. Dan ini untuk videonya sama, cuman ditaruh di tengah doang. Kemudian pakai efek fitur pemangkasan dan aktifin bulunya. Kita play lagi. Nah, kemudian ini sebenarnya bingung juga sih mau kasih efek apa.
Dan niatnya lanjutannya itu kayak mau dibikin anime gitu, dan kebetulan di sini saya punya sound animenya Jojo Ora vs Muda. Nah, di sini jadi langsung ke sini aja. Nah, ngoroi itu. Nah, ceritanya itu gue mau pakai nanti di sini kayak ngobrol gitu dulu. Kayak pakai animasi teks, cuman ya nggak sempet gitu, bukan nggak sempet sih, cuman malas aja. Nah, cuman gimana cara gue membuat efek ini? Si karakter Ghost ini dia kayak getar-getar gitu. Nah, ini buatnya dari KineMaster loh, nggak pakai After Effects atau Premiere Pro. Caranya gue download dulu karakter Ghost PNG atau nggak PNG juga bebas sih. Nah, terus kita kembali dulu. Terus nanti kita buat project baru. Nah, sesuaikan aja rasionya, bebas. Kalau gue pakai yang rasio Instagram. Nah, ini projectnya, kita klik. Nah, jadi nanti si foto ghostnya itu kan kita masukin sebagai layer utama. Caranya gampang banget, kita tinggal masuk klip grafis, dan di sini gue pakai efek yang namanya efeknya itu, nah, efek bioskop dan nomor 2. Dia otomatis akan efek seperti tadi. Nah, efek seperti ini. Sorry jadi burik. Dan ini kalau kita panjangin mau sepanjang apapun, untuk efek yang bioskop ini dia nggak bakal ngaruh. Kan biasanya kalau klip grafis yang lain kalau kita panjangin tuh dia bakal ngelambat. Nah, kalau yang ini tuh enggak. Dia aman. Mau kita panjangin segimana juga. Nah, terus nanti kan kalau udah diekspor ya kita tinggal impor aja, atau maksudnya tinggal masukin ke video kita yang ini. Nah, nanti kan gue niatnya mau kayak pakai teks di anime gitu. Dia makakan seperti ini. Kita bisa paresin lagi dengan cara ya seperti biasa menggunakan bulu. Nah, dia jadi kayak nggak kaku gitu loh. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia breakdown pembuatan video EXE dengan KineMaster. Semoga ini bisa menambah ilmu teman-teman yang mau belajar ngedit di Android. Karena sebenarnya di KineMaster juga sudah cukup, cuman ya akan lebih cepat dan akan lebih maksimal kalau di PC, misalkan di Premiere Pro. Cuman buat yang belum punya PC atau belum punya laptop, itu kalian bisa belajar dari sekarang dengan KineMaster. Karena nanti kalau kalian mau pindah ke Premiere, kalau satu-satu udah punya laptop atau PC, itu jadi lebih gampang. Nah, oke, buat kalian yang mau request tutorial editing mungkin, atau ada kritik dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar. Oke bro, see you in next video.